Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 204. Selain itu, di episode 205 nanti akan menjadi spesial episode. Ini informasi yang diterbitkan dan dinyatakan oleh pihak resminya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah para pemimpin 3000 provinsi merobek celah ruang dan memasuki alam kuno abadi. Sekarang Si Hao dalam bahaya dan tidak bisa melarikan diri. Lantas, apa yang harus dilakukan Si Hao dan akankah dia berhasil mengalahkan para pemimpin sakte kuno? Namun tiba-tiba pelatihan di alam rahasia kuno abadi telah berakhir. Secara otomatis 3000 kelopak bunga dao besar mengirim semua jenius yang masih hidup keluar, termasuk Si Hao. Sementara di suatu tempat yang terdapat gunung-gunung menjulang tinggi dan pepohonan kuno, ini adalah wilayah tak berpenghuni, tempat bahaya dan misteri di mana para jenius 3000 provinsi dikeluarkan dari alam rahasia kuno abadi melalui bunga dao abadi. Para jenius dari 3000 provinsi keluar dan para pemimpin sakte kuno juga muncul satu demi satu, lalu menciptakan penghalang di tempat ini dan mencari keberadaan Si Hao. Tiba-tiba, kabut hitam dengan lautan arwah yang tak berujung melonjak di tempat ini. Ini adalah tindakan Raja 10 Mahkota yang takut dan ingin melarikan diri dari para pemimpin sakte, karena dia memiliki kitab suci kuno abadi. Segera setelah itu, penghalang besar terkoyak, kekosongan hancur. Dewa yang dibuang juga mengambil tindakan dengan jurus semut tandus surgawi dan berhasil melarikan diri. Banyak jenius bangkit, meminjam kekacauan untuk melarikan diri juga. Namun segera ditangkap beberapa tangan besar. Si Hao memegang diagram 10.000 roh di satu tangannya, yang lain memegang skala naga menantang, mengambil tindakan pencegahan. Dia berdiri di kabut hitam, juga bergerak bersiap untuk melarikan diri. Di sisi Si Hao juga ada seseorang pria bernama Kejahatan Surgawi. Si Hao secara alami langsung mengenali kejahatan surgawi yang dijatuhi kotoran naga sebelumnya. Mendengar ucapan ini, Kejahatan Surgawi sangat malu dan marah, tapi dia segera meminta Si Hao untuk menyerahkan kitab suci dao abadinya. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan segera berteriak bahwa Huang ada di sini. Kejahatan Surgawi berkata sambil tertawa. Pria kotoran naga ada di sini. Dia memiliki kitab suci dao abadi di tangannya. Si Hao berteriak, kemudian dia mengaktifkan simbol penghancur alam dan bergerak melalui portal yang terbuka. Huang, kamu berani menyakitiku. Kejahatan surgawi meraung marah. Segera sebuah tangan besar terulur dan menangkap kejahatan surgawi. Tiba-tiba seekor naga bersayap muncul membuat kekacauan. Di saat itu juga, pertarungan besar yang kacau meletus. Di kejauhan, Si Hao telah melarikan diri, tapi tubuhnya bergetar saat kekosongan hancur dan tubuhnya terlempar keluar. Penyebab Si Hao mengalami perubahan mendadak ini karena para pemimpin sakte telah menempatkan banyak formasi untuk menghentikan para jenius melarikan diri. Keberadaan Si Hao juga langsung diketahui dan membuat senang banyak pemimpin sakte kuno. Mereka bahkan berebut untuk mendapatkan Si Hao dan berujung pada perdebatan, bahkan perkelahian besar di langit. Sementara orang-orang itu berkelahi, para pemimpin sakte juga muncul satu demi satu mengepung Si Hao. Seperti pelindung klan surgawi muncul, yang dulunya telah dikalahkan oleh Raja Merak, mengambil tindakan terhadap Si Hao, dan kemudian sepasang tanduk bantengnya dicabut oleh Cindolin.
Huang, aku benar-benar berhasil bertahan sampai kamu keluar. Langit telah membuka mata mereka untuk menghilangkan kemalangan masa depan klanku. Penjaga surgawi sangat bahagia saat dia berkata, "Bukankah makhluk tua sepertimu akan mati dalam meditasi? Kenapa kamu masih hidup?" kata si Hao. "Langit mengasihaniku, memberiku kesempatan untuk melenyapkanmu dari dunia ini," kata pelindung klan surgawi. Setelah berdebat dan membuat si Hao marah, para pemimpin sakte dari wakil Master Sakte Negara Surgawi, Master Dunia Bawah, Lembah Pedang, Gua Awan Api, dan Gerbang Hantu Dragdao muncul satu persatu, juga menginginkan si Hao mati. Para pemimpin sakte yang kuat sekarang telah mengepung si Hao, membuatnya jatuh dalam situasi berbahaya. Di arah lain, energi kacau melonjak dan itu adalah Raja 10 Mahkota yang ingin menghancurkan formasi dengan kekuatan pohon dunia dan akhirnya berhasil menetralisir formasi. Segera Raja 10 Mahkota bergerak melarikan diri, tapi akhirnya dia dibawa pergi begitu saja oleh seorang patua dari klan Kaisar. Bahkan para pemimpin sakte yang ingin menangkapnya tidak berani mengambil tindakan. Jadi mereka semua akhirnya menargetkan si Hao. Tidak banyak yang bisa dikatakan. "Junior, serahkan buku Gyokdao dan kemudian kamu akan dilepaskan dengan mudah," pemimpin Gua Awan Api berkata dengan dingin. Tentu saja si Hao tidak menyerahkannya. Apalagi Lembah Pedang, Gua Awan Api, Lembah Sejati Laufu, Gerbang Poton Dragdao, dan yang lainnya, mereka semua telah menekan garis keturunan orang berdosa selama ini. Pada saat ini, para pemimpin sakte kuno ini tidak lagi peduli dengan reputasi mereka dan etika bela diri. Si Hao juga menyadari kesenjangan ranah mereka terlalu besar, tetapi dia tidak mau menyerah. Pemimpin Gerbang Poton Dragdao membentuk tangan besar yang segera melesat ke arah si Hao. Si Hao membentuk diagram 10.000 roh untuk membentuk semua jenis binatang, seperti burung surgawi dan menghentikan serangan ini. Namun segera pelindung klan surgawi juga bertindak membentuk tangan yang besar, meraih ke arah si Hao seperti mengambil anak ayam. Si Hao segera mengaktifkan skala naga menentang, membentuk seekor naga dan berbenturan dengan serangan pelindung klan surgawi. Ledakan keras terjadi, akibatnya si Hao terluka akibat bentrokan tersebut. Melihat diagram 10.000 roh yang merupakan bagian dari catatan primordial sejati dan harta berharga yang tak ternilai lainnya, para pemimpin sakte kuno semakin haus darah dan serakah. Pelindung klan surgawi berkata, "Berhentilah membuang-buang waktu, kirim saja dia ke akhirat. Dia takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi jika ini berlarut-larut." Para pemimpin sakte kuno langsung melancarkan serangan secara bersamaan terhadap si Hao. Diagram 10.000 roh memancarkan cahaya terang dan membentuk semua jenis binatang purba dan burung surgawi. Mereka meraung membelah langit dan bumi melawan serangan itu. Tangan kiri si Hao juga memegang batu bulan, tangan kanannya memegang skala naga menentang, serta menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan semua serangan itu. Tapi karena perbedaan kekuatan terlalu besar dan banyak, si Hao langsung batuk darah akibat menahan serangan itu. Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, berlari dengan cepat menggunakan diagram 10.000 roh untuk melindungi dirinya sendiri, lalu membuka jalan kosong. Namun formasi bersinar memotong jalannya di depan. Dia dengan cepat dihentikan lagi. Pemimpin klan dunia bawah menyerang si Hao hingga dia terluka lagi. Pemimpin lembah sejati Laufu juga menyerang si Hao dengan telapak tangan besar. Si Hao batuk darah dan tubuhnya terpukul mundur. Jika bukan karena pertahanan diagram 10.000 roh, dia akan mati.
Si Hao menggunakan metode Dewa Willow untuk menyembuhkan dirinya, lalu melemparkan simbol kuno ke arah pemimpin lembah sejati Laofu. Ledakan terjadi dan dia terluka parah. Para pemimpin sekte kuno terkejut melihat pemandangan ini. Si Hao juga tidak menyangka jimat kuno ini memang aneh, tapi ada retakan yang muncul karena pernah dipakai sekali. Kemudian pemimpin kuil ilahi menyerang si Hao dengan jurus kitab suci bumi 9 surga ke-10 dan melukai si Hao dengan parah. Si Hao hendak mengaktifkan simbol kuno lagi, tetapi ada yang menghalanginya dan menempatkan si Hao dalam situasi hidup dan mati. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pemimpin sekte kuno pun, apalagi beberapa orang yang menyerbunya bersama. Lalu si Hao terkena serangan serius oleh seorang pemimpin sekte lembah pedang. Pada saat ini, si Hao mengeluarkan semua yang dimilikinya, dari armor Kaisar Guntur dan harta yang berharga lainnya, hanya untuk bertahan. Pelindung klan surgawi menyerang si Hao dengan tanduk banteng di kepalanya, membuat si Hao tulangnya patah semua. Kemudian pemimpin dunia bawah, Laut Binatang, Istana Dewa Matahari, Taman Bunga Matahari Iblis, dan yang lainnya menyerang si Hao satu persatu, membuat si Hao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi tiba-tiba fluktuasi energi terpancar dan sejumlah besar mayat berjatuhan dari langit. Melihat pemandangan kejam ini, para pemimpin sekte kuno sangat marah dan berkata siapa yang telah membunuh penerus mereka. Lalu Cindolin turun dari langit secara dominasi dan berkata dengan tirani, "Itu aku, apakah kalian semua lupa yang aku katakan? Kalian sudah tua yang masih belum juga mati berani mencoba membunuh muridku. Jadi aku menggunakan metodemu sendiri dan memusnahkan murid klanmu itu. Hanya kamu sendiri, namun kamu berani menunjukkan dirimu." Saat ini pemimpin Istana Abadi Perunggu berteriak. Setelah perkataan itu, makhluk abadi muncul dengan dominasi saat dia berteriak juga. "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang berani menyentuh Huang akan aku bunuh." Makhluk abadi membuka telapak tangannya yang besar dan menjatuhkan sekelompok mayat dewa surgawi yang telah dibunuhnya. Cindolin muncul di samping si Hao dan memuji karena bertahan sampai sekarang sebagai murid pentingnya. Sekarang Cindolin berdiri di depan si Hao untuk melindunginya. Setelah Cindolin melakukan perdebatan dengan beberapa pemimpin sekte kuno, terjadilah pertarungan dahsyat antara Cindolin melawan para pemimpin sekte kuno sendirian. Orang yang pertama dilukai dengan parah oleh Cindolin adalah pelindung klan surgawi yang segera dipatahkan tanduknya lagi secara eksplosif. Setelah itu Cindolin menggunakan seluruh kekuatannya dan melepaskan seni 8 surga ke-9. Pada saat ini, pertarungan berlangsung sengit dan eksplosif dengan berbagai macam jurus berharga dilepaskan di atas langit. Tapi seiring berjalannya waktu, Cindolin tidak dapat bersaing dengan semua pemimpin sekte sendirian. Untungnya, makhluk abadi juga membantu. Awalnya makhluk abadi memiliki dendam terhadap para pemimpin sekte ini. Merekalah yang dulu menindasnya, dan sekarang mereka menindas saudaranya. Makhluk abadi ingin menyelesaikan semua dendam baru dan lama bersama-sama. Lalu dia mulai membunuh orang di segala penjuru dan bertarung dengan para pemimpin sekte kuno. Bahkan dia memanggil pamannya, yaitu anak Kunpeng. Dapat dikatakan bahwa dia bertarung dengan para pemimpin sekte ini demi si Hao. Meskipun Cindolin, makhluk abadi, dan anak Kunpeng tidak terluka karena kuat, ini juga membuat para pemimpin sekte kuno jatuh dalam situasi sulit. Tapi ada terlalu banyak pemimpin sekte kuno yang datang untuk memburu si Hao. Namun pada saat pertarungan jatuh dalam situasi kritis dan pemimpin negara surgawi berkata, "Tidak peduli siapa yang datang, mereka tetap tidak bisa mengubah situasi ini.
Apakah begitu? Sebuah suara dengan lembut terdengar dan mengguncang semua sisi. Di langit, daun willow emas jatuh dari langit, dan kemudian Dewa Willow yang sangat cantik datang dengan kekuatan dahsyatnya, membuat para pemimpin sekte kuno terguncang dan memuntahkan darah secara bersamaan dengan kehadirannya saja. Bahkan ada seseorang yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, langsung mati di bawah tembakan daun willow emas. Melihat kemunculan Dewa Willow, banyak orang dipenuhi ketakutan dan tertekan, serta tidak berani mengambil tindakan. Namun pemimpin Istana Abadi Perunggu dan yang lainnya segera menemukan sesuatu yang aneh terhadap Dewa Willow. Kedatangannya juga berarti si Hao akan aman. Selanjutnya adalah episode spesial Dewa Willow yang sangat menarik dan eksplosif.